Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari Yohanes 3 ayat 16 ini kita menemukan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, kasih Allah yang besar. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah kepada manusia itu tidak terbatas. Dia mengasihi dunia, termasuk setiap orang di dalamnya, tanpa memandang latar belakang, dosa, keadaan hidup mereka. Kasih Allah melampaui batas-batas manusiawi dan menyentuh setiap individu. Kasih ini bukan hanya perasaan, tetapi sebuah tindakan nyata yang diwujudkan dalam pengorbanan terbesar yang pernah ada. Poin yang kedua adalah pemberian yang terbesar. Anak-anak yang tunggal, artinya kasih Allah itu diwujudkan dalam tindakan, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini menunjukkan betapa besar nilai yang Allah tempatkan pada kita. Yesus sebagai anak Allah diberikan untuk menebus dosa-dosa manusia. Pengorbanannya itu di kayu salib adalah puncak dari kasih Allah. Allah tidak hanya memberikan hal yang biasa, tetapi memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri. Ini adalah bentuk kasih yang tidak terbayangkan, di mana Dia rela menyerahkan putranya untuk menyelamatkan kita. Poin yang ketiga adalah panggilan untuk percaya. Janji yang luar biasa dalam ayat ini diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini berarti keselamatan untuk semua orang tanpa kecuali, tetapi ada tanggapan yang diperlukan dari pihak manusia, yaitu percaya kepada Yesus. Percaya di sini tidak hanya sekedar pengakuan intelektual, tetapi juga sebuah komitmen hati yang dalam, menyerahkan hidup kepada Yesus dan mempercayakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Poin yang ketiga adalah keselamatan dan hidup kekal. Hasil dari iman kepada Yesus Kristus adalah kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa Kristus, manusia berada di bawah kutukan dosa yang membawa kepada kebinasaan kekal. Tetapi melalui iman kepadanya, kita diselamatkan dari hukuman itu dan menerima anugerah yang kekal. Hidup kekal ini hanya berarti kehidupan setelah kematian, tetapi juga kualitas hidup yang penuh damai, sukacita, dan persekutuan dengan Tuhan, yang dimulai sekarang dan berlangsung untuk selama-lamanya. Dan yang poin kelima adalah penegasan tentang anugerah dan bukan usaha manusia. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Kita tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal melalui perbuatan baik atau ketaatan kita, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah hadiah dari Tuhan yang diterima oleh iman, dan ini merupakan bukti dari kasih karunia-Nya yang besar. Yang menjadi kesimpulan bagi kita dari Yohanes 3 ayat 16 ini adalah pernyataan kasih Allah yang luar biasa bagi dunia. Kasih yang besar itu dinyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga setiap atau siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki kehidupan kekal. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kasih yang tak terukur dari Tuhan dan mengundang kita untuk menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu nyata, terbuka untuk semua orang, dan menawarkan pengharapan kekal yang hanya dapat ditemukan dalam Dia. Ketika kita merenungkan ayat ini, kita diingatkan akan kasih Allah yang tak terbatas dan betapa berharganya hidup kita di matanya. Kita juga dipanggil untuk menjawab kasih itu
dengan iman dan komitmen kepada Kristus, agar kita bisa hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan, mulai dari sekarang dan selama-lamanya. Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.